saat Scarlett muncul, itu apa sih yang dilihat oleh Feli gitu sehingga tampaknya ini cukup menarik deh untuk membuka bisnis di industri kecantikan? Oke, sebenarnya sih kalau dari awalnya ngelihat peluang dulu ya, karena kan yang tadi dibilang juga pertamanya aku sempat bikin Feli Skin memang. Tapi di saat itu memang tidak se-booming Scarlett. Nah itu ya yang namanya bikin bisnis itu ada prosesnya, ada yang enggak yang kayak orang bilang karena aku artis jadi bikin bisnis itu gampang. Enggak, pasti tetap ada up and down-nya. Dan sekarang Scarlett puji Tuhan udah 7 tahun berjalan dan semuanya pada udah merasakan nih hasil dan manfaatnya nih dari penggunaan produk Scarlett seperti apa. Jadi pertamanya tuh memang aku suka banget skincare dan banyak banget orang yang nanya, Kak Feli perawatannya apa sih gitu kan. Karena kan memang ada fan base ya, waktu itu aku menyebutnya tuh Feli Shadik. Mereka sering nanya perawatannya apa dan di situ aku merasa ini peluang yang baik ya. Kayak kalau misalnya memang mereka nanya sama aku perawatan aku apa, kenapa aku nggak bikin perawatan sendiri aja gitu, bikin skincare lokal brand sendiri nih yang maksudnya udah pasti cocok nih dipakai sama orang-orang Indonesia. Dari situ akhirnya aku coba pertama itu di body care dulu, nggak langsung face care. Karena menurut aku kalau body care itu kan kulitnya nggak terlalu sensitif kalau kulit wajah gitu. Jadi memang dari awalnya tuh aku bikinnya pertama masih di body lotion, di sabun. Baru abis itu mulailah merabat ke face care gitu. Oh ya dan ada hair care-nya juga by the way. Jadi memang dari Jadi beragam ya? Beragam betul. Sampai akhirnya sekarang ada di face care, bahkan yang tadi dibilang juga udah ada parfumnya juga sekarang. Nah tapi kalau misalkan tadi Feli bilang kan ada ups and downs-nya. Nah awalnya tuh gimana sih terkait dengan jatuh bangun? Apalagi kan waktu 7 tahun lalu tuh kayaknya untuk skincare lokal tuh belum begitu banyak deh. Apakah waktu itu emang cukup sulit gitu misalkan perjalanannya seperti apa? Awal mula bikin Scarlett itu kan di tahun 2017. Jadi memang sekarang udah hampir 7 tahun. Dan untuk ups and down-nya itu pada saat kita baru mulai booming-boomingnya waktu itu ada ada pandemik kan, pandemik di seluruh dunia. Jadi di situ pun kayak ngerasa wah kayaknya ini bener-bener wah nggak tahu deh gimana nih bisnis skincare-nya apakah akan berjalan apa enggak. Karena kan memang yang tadi dibilang juga skincare itu kan memang belum terlalu se-booming sekarang. Tapi ternyata ya tetap ada tetap ada kesempatannya juga, tetap ada peluangnya juga di mana ternyata pada saat orang-orang stay at home, mereka itu jadi lebih care, jadi lebih peduli sama permasalahan kulit mereka gitu. Jadi dari situ pun banyak yang memang dirumahkan, banyak yang work from home, banyak yang dikeluarkan juga kan pada saat itu karena pandemik ini dan di situ tuh jadi banyak bermunculan reseller Scarlett di mana Scarlett jadi besar juga berkat reseller dari Scarlett sendiri gitu. Jadi di situ pun akhirnya Scarlett semakin dikenal orang gitu. Jadi memang ups and down-nya ada aja. Cuma ya memang kita nggak boleh menyerah ya. Maksudnya kita ngelihat keadaan ya udah kita coba berarti kita harus siapin apa ya untuk para konsumen, apa sih yang kira-kira dibutuhkan nih saat ini gitu kan. Kayak misalnya nih di tahun 2022 aku tuh benar-benar ngelihat banyak banget orang yang sangat-sangat concern soal kelembapan kulit. Ya, ini di tahun 2022 itu banyak banget yang pada nanya gimana caranya melembabkan kulit dan even sekarang di tahun 2023 2024 ini pun para konsumen tuh semakin pinter dan mengerti soal kandungan-kandungan ingredients dari skincare. Jadi nggak main asal beli gitu ya? Iya enggak, karena mereka udah benar-benar ngerti nih, ini tuh kandungan ini fungsinya untuk apa ya, ini untuk apa ya gitu ya. Dan di tahun 2022 itu banyak banget yang nyari soal ceramide dan niacinamide. Karena mereka pengen meningkatkan kelembapan kulit mereka. Karena mungkin ya itu ya lagi ada perubahan cuaca yang ekstrim, jadi kulitnya jadi kering. Jadi mereka tuh, aku mau dong Kak, Scarlett tapi yang ada niacinamide sama ada ceramide-nya gitu. Maksudnya mereka tuh udah semengerti itu gitu. Jadi nggak cuma pengen glowing tapi pengen plumpy gitu ya. Iya, jadi mereka benar-benar sedetail itu sekarang gitu. Jadi ya memang banyak banyak perkembangan-perkembangan yang dimanapun aku dan tim Scarlett kita juga harus up to date terus dan kita juga harus terus berinovasi supaya bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah dengan menjamurnya skincare brand lokal yang menjadi pertanyaan juga, ini butuh modal yang cukup besar nggak sih untuk membuka atau mengawali membuka bisnis skincare di tanah air khususnya lokal? Pastinya kalau ditanya soal modal pasti butuh modal, nggak mungkin nggak butuh modal. Tapi pun kan memang seperti yang udah tadi dibilang juga kan memang aku dan juga Hito kita kan memang bekerja juga di bidang entertain gitu kan. Jadi memang dari awal aku dan Hito tuh kita berpikir, karena kan by the way aku juga ambil kuliahnya ekonomi, Hito sendiri juga entrepreneur. Jadi kita juga berpikir kalau kita kerja jadi artis nih kita harus bikin something nih yang kira-kira bakalan jadi kayak
Kalau karena kan kalau kita kerja jadi artis itu kan belum tentu selalu ada callingan nih, syuting terus kan. Jadi kita tuh harus bikin sesuatu yang kayak wah ini tuh dari hasil kita kerja bertahun-tahun nih bisa bikin skincare ini gitu kan. Jadi kalau ditanya soal modal, pasti ada modalnya, pasti yang tadi juga ada ups and down-nya. Cuma ya kalau memang passion kita di situ dan memang dicintai sama masyarakat Indonesia, didukung sama masyarakat Indonesia juga pasti bisa terus berjalan. Karena kalau tanpa konsumen, kita sebutnya sahabat Scarlett, nggak mungkin Scarlett ada di titik ini sekarang. Oke, yang menarik juga selain mengeluarkan produk-produk skincare, saat ini Scarlett juga sudah ada klinik gitu ya. Sudah ada berapa sih sekarang dan sebenarnya seberapa penting sih ada klinik gitu dan apakah memang tren ini bergeser di tahun-tahun sebelumnya? Oke, sekarang udah ada 5 cabang puji Tuhan untuk Scarlett Beauty Lounge and Aesthetic Clinic. Jadi sebenarnya Scarlett Beauty Lounge and Aesthetic Clinic ini adalah offline store. Dimana kan banyak banget orang yang kalau beli di marketplace mereka tuh masih bingung karena kan sekarang ada banyak varian. Mereka bingung, mereka pengen wanginya ini nih Kak, atau misalnya nggak tahu, nggak bisa ngebayangin kalau dijelasin wangi ini tuh nggak bisa, jadi mereka pengen datang langsung gitu. Jadi kita menyediakan offline store tapi pun sebagai klinik karena di sini kan kita juga punya face care, which is kalau face care itu kan harus disesuaikan dengan kondisi kulit dan banyak juga orang yang masih belum mengerti nih soal kondisi kulit mereka. Nah jadi di Scarlett Beauty Lounge and Aesthetic Clinic kita itu kan memang ada dokter spesialis kulit dan ada beautician juga, di mana kita tuh bisa menganalisis nih kulit kita tuh kondisinya seperti apa sih, dan mereka tuh bisa free konsultasi sama dokter spesialis kulit kita. Jadi nanti bisa diarahkan karena kan di situ juga ada treatmentnya, ada opsi-opsi treatment juga. Nanti bisa diarahkan treatmentnya apa atau misalnya harus pakai produknya apa. Jadi bisa dibeli di Scarlett Beauty Lounge and Aesthetic Clinic itu.